Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mempelajari tema 3. Sekarang kita sudah masuk ke subtema 2, yakni keberagaman makhluk hidup di lingkunganku, ya. Pembelajaran 1. Tema 3, subtema 2, pembelajaran 1, halaman 47. Yuk, silakan dibuka bukunya, buku tema 3-nya halaman 47. Ya, sudah dibuka buku semuanya ya. Oke, selain tumbuhan, hewan juga merupakan sumber daya alam yang perlu terus dijaga keseimbangan dan kelestariannya. Jika tidak, maka hewan-hewan tersebut akan menjadi langka dan punah. Nah, hewan langka contohnya apa? Komodo ya. Komodo atau kodomo? Komodo. Kemudian ada juga badak bercula satu, itu sudah mulai langka. Dan juga yang ada di halaman 47 ini seperti yang terjadi pada burung cendrawasih. Ini burung yang berada di wilayah bagian timur ya. Ini mulai langka juga, yaitu burung cendrawasih. Karena banyak yang memburu karena burungnya ini cantik ya. Katanya, saja juga belum pernah melihat secara langsung. Langsung saja kita langsung ke halaman 48 ya. Di sana ada kolom berisi tentang pengetahuan tentang burung cendrawasih. Di halaman 48, burung cendrawasih disebut juga sebagai burung surga atau paradise bird ya. Burung yang menjadi maskot Papua ini memiliki warna bulu yang indah. Warna bulunya indah, berwarna-warni ya, bermacam-macam. Bahkan kabarnya karena keindahannya itu, burung ini jarang turun ke tanah, lebih sering terbang dan hinggap di dahan pohon. Mungkin karena takut kotor ya, jadi jarang turun ke tanah. Lebih sering di pohon ya, di dahan pohon, di tangkai pohon. Kemudian warna bulu cendrawasih yang mencolok biasanya merupakan kombinasi beberapa warna seperti hitam, coklat, orange, kuning, putih, biru, merah, hijau, dan ungu. Wow, banyak sekali ya, berwarna-warni. Burung ini semakin molek dengan keberadaan bulu memanjang dan unik yang tumbuh dari paruh, sayap, atau kepalanya. Warna yang bermacam-macam menjadi salah satu penanda untuk mengelompokkan jenis mereka. Habitat aslinya di hutan-hutan lebat yang umumnya terletak di daerah dataran rendah dan hanya dapat ditemukan di Indonesia bagian timur. Di bagian mana itu? Yakni di bagian Papua ya, kalau tidak salah. Burung cendrawasih mati kawat adalah jenis yang menjadi identitas Provinsi Papua. Ya, benar ya, daerah Papua. Masyarakat di Papua sering menggunakan bulu cendrawasih sebagai pelengkap atau hiasan dalam pakaian adat mereka. Keberadaan burung cendrawasih kian lama kian terancam. Perburuan dan penangkapan liar serta kerusakan habitat menjadi beberapa penyebab utama. Burung cendrawasih juga diperdagangkan, digunakan sebagai penghias topi wanita di Eropa. Tapi kini, burung cantik ini menjadi jenis satwa yang dilindungi, bahkan saat ini sangat dilindungi ya. Beberapa jenis cendrawasih yang masuk dalam daftar dilindungi antara lain cendrawasih kuning kecil, cendrawasih botak, cendrawasih raja, cendrawasih merah, dan cendrawasih toa. Selain warnanya yang berwarna-warni, ini juga jenis cendrawasihnya juga banyak ya. Jawablah pertanyaan berikut. Jelaskan mengapa burung cendrawasih menjadi salah satu sumber daya alam yang menjadi kebanggaan rakyat Papua dan dilestarikan. Ya, karena warnanya, kemudian bentuk bulunya indah ya, dipandang mata. Dan juga burung ini hanya terdapat di Indonesia bagian timur, yakni di daerah Papua.
Kemudian, keberadaan burung cendrawasih kian terancam. Apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Yang menyebabkannya, yang pertama adalah perburuan liar, ya. Ini demi untuk meraup keuntungan yang banyak, sehingga orang itu buta mata, ya. Karena uang orang buta mata. Jadi diburu secara liar dan dijual dengan harga yang tinggi. Ini salah satu penyebab mengapa burung cendrawasih ini kian lama kian langka dan terancam. Kemudian penyebab selanjutnya, rusaknya habitat, ya. Ini akibat penggundulan hutan atau penebangan pohon secara liar. Yang selanjutnya karena pembakaran hutan atau tidak sengaja terbakar, ya. Ini juga menjadi salah satu faktornya. Kalau hutan terbakar, maka satwa-satwa yang ada di dalam hutan tersebut bisa juga terancam. Ya, mereka bisa saja terbakar dan akhirnya punah. Kemudian juga ada faktor lainnya yaitu bencana alam, ya. Bencana alam, kemudian gunung meletus. Nah, itu bisa terjadi, bisa menyebabkan burung-burung atau satwa yang ada di dalam hutan tersebut mati. Apa yang bisa dilakukan untuk menjaga kelestarian burung cendrawasih? Yang bisa kita lakukan adalah mencegah perburuan liar, ya. Kita mencegahnya dengan ini biasanya aparat keamanan, ya, itu mencegah perburuan liar, ya, menangkap oknum-oknum atau orang-orang yang memburu tidak hanya burung cendrawasih tapi hewan-hewan langka lainnya, itu ditangkap oleh aparat keamanan. Itu bisa ancamannya adalah pidana atau hukum penjara, ya, di penjara. Kemudian selanjutnya menjaga kelestarian hutan dengan cara merawat, ya. Kalau hutan itu kita menjaganya itu dengan menghindari tindakan-tindakan yang bisa menyebabkan kebakaran hutan, ya. Bagaimana kaitan antara perilaku manusia dengan kelangkaan burung cendrawasih? Deskripsikan. Ya, perilaku manusia, ya, yakni manusia sering memburu burung cendrawasih ini untuk diambil bulunya, ya, sebagai hiasan. Bahkan sampai diekspor ke Eropa. Bagaimana pendapatmu tentang perilaku manusia tersebut? Ini tidak baik, ya, tidak boleh dicontoh. Perburuan liar ini tidak boleh dicontoh. Hanya untuk menguntungkan pribadi, kemudian merugikan banyak orang, ya, bahkan merugikan alam. Itu perbuatan yang tidak baik, ya. Dan perbuatan ini termasuk perbuatan yang tidak bertanggung jawab. Apa akibatnya jika burung cendrawasih punah? Ya, kita tidak bisa melihat secara langsung lagi. Kita hanya bisa melihat melalui foto-foto yang sudah tersebar di internet atau video-video burung cendrawasih yang sudah ada di internet. Nah, kita tidak bisa lagi melihat burung cendrawasih secara langsung, ya. Padahal harapannya burung cendrawasih ini tetap aman, ya, tetap ada sampai anak cucu kita nanti, sehingga mereka juga bisa melihat burung cendrawasih secara langsung, ya. Apa saranmu agar kelestarian burung cendrawasih tetap terjaga? Sarannya adalah mencegah perburuan liar. Ya, jika kita menemukan orang yang memburu secara liar, kita bisa melaporkan ke keamanan, ya, bagian keamanan untuk ditangkap. Kemudian menjaga kelestarian hutan. Ya, tadi menghindari tindakan atau kegiatan-kegiatan yang menimbulkan kebakaran hutan. Kita bisa mencegah dengan itu. Kemudian kita lanjutkan ke halaman 51. Ayo membaca, ya. Di sana ada teks bacaan tentang kupu-kupu. Kupu-kupu termasuk dalam kelompok serangga. Kupu-kupu biasanya memiliki warna yang indah dan cemerlang. Ini selain cendrawasih yang berwarna-warni, beraneka warna, jadi kupu-kupu ini juga merupakan salah satu serangga, ya. Kalau ini serangga yang memiliki warna yang indah, ya, berwarna-warni juga. Kupu-kupu tidak berbahaya bagi manusia.
Daur hidup kupu-kupu bermula dari telur yang melekat di daun, kemudian matang dan menetas setelah 5 sampai dengan 10 hari dan menjadi larva atau ulat. Nah, jadi ulat-ulat yang selama ini kita temui itu adalah bagian dari proses apa namanya? Kupu-kupu ya, proses hidupnya kupu-kupu. Jadi ulat itu bisa menjadi kupu-kupu yang indah ya. Setelah 2 minggu, larva atau ulat membentuk kepompong yang bergantung di ranting. Nah, biasanya kita temukan dia bergantung ya di ranting-ranting pohon atau daun ya selama 2 sampai dengan 3 minggu. Oh, lama juga ya. Ini mereka kepompongnya menggantung sampai 2 sampai dengan 3 minggu. Setelah beberapa waktu kupu-kupu dewasa keluar dari kepompong. Kupu-kupu dikenal sebagai serangga penyerbuk tanaman yang membantu bunga-bunga berkembang menjadi berbuah. Jadi kupu-kupu ini kalau kita menemukan ulat ya jangan serta-merta kita bunuh ya karena ketika sudah menjadi kupu-kupu, kupu-kupu ini bisa membantu proses penyerbukan tanaman ya, penyerbukan bunga sehingga menjadi buah ya. Bagi petani dan orang pada umumnya, kupu-kupu ini sangat bermanfaat untuk membantu penyerbukan tanaman. Kupu-kupu hidup di dataran tinggi dan di dataran rendah. Kupu-kupu Indonesia banyak ragamnya dibandingkan dengan kupu-kupu di negara lain. Ya, kita patut berbangga karena ternyata kupu-kupu di Indonesia ini banyak ragamnya dibanding negara lain. Ini contohnya adalah kupu-kupu sayap peri ditemukan di daerah Papua, kemudian kupu-kupu raja ditemukan di Jawa dan Sumatera, kemudian kupu-kupu trogon ditemukan di Kalimantan. Tidak sedikit penggemar kupu-kupu, warnanya yang indah sangat menarik perhatian banyak orang. Oleh sebab itu perburuan kupu-kupu sering terjadi. Baik, kita lanjutkan ke halaman 52. Tahukah kamu manfaat kupu-kupu? Ya, ternyata kupu-kupu membantu penyerbukan tanaman. Berjasa sekali ya kupu-kupu ini membantu penyerbukan tanaman. Nah, selain lebah, kupu-kupu juga membantu penyerbukan tanaman. Hal ini tentunya bermanfaat untuk kelestarian tanaman tersebut. Nah, 1. Apakah akibatnya jika kupu-kupu punah? Nah, jika kupu-kupu punah ini akan mengganggu kelestarian tanaman ya, mengganggu ekosistem. Karena termasuk kupu-kupu ya, ada serangga lebah dan lain sebagainya itu bertugas membantu ya penyerbukan bunga yang mana jika sudah ada proses penyerbukan bunga itu akibatnya banyak tanaman yang berbuah ya. Tapi kalau misalkan selanjutnya kita lanjutkan ke halaman 52. Tahukah kamu manfaat kupu-kupu? Ya, kupu-kupu membantu penyerbukan tanaman. Nah, ternyata kupu-kupu ini sangat berjasa sekali, yakni membantu penyerbukan tanaman. Hal ini tentunya bermanfaat untuk kelestarian tanaman tersebut. Apakah akibatnya apabila kupu-kupu punah? Yakni menghambat ya kelestarian tanaman atau mengganggu ekosistem. Serangga yang membantu penyerbukan bunga akan berbunga. Jika tidak ada kupu-kupu dan serangga lainnya seperti lebah, itu maka akibatnya banyak tanaman yang gagal berbuah ya. Karena proses penyerbukan bunganya itu dibantu oleh serangga, termasuk kupu-kupu ya. Apa yang bisa kamu lakukan untuk melindungi kupu-kupu? Dengan cara melestarikannya ya, tidak menangkapnya secara liar, kemudian tidak membunuhnya jika kupu-kupu masih berbentuk ulat ya. Kemudian di mana kupu-kupu hidup? Ya, kupu-kupu ini hidup di banyak tempat ya, bisa di pepohonan, di tumbuhan juga.
Baik, itu tadi pembahasan materi pembelajaran pada hari ini. Semoga dapat dipahami dengan mudah sehingga dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ustaz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.